Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya merupakan calon mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ina Fatasya Amalia. Di sini saya akan membuat video sebagai bentuk penugasan ospek saya mengenai Trunojoyo Muda Bersuara. Pada kali ini saya akan membuat video orasi dengan tema berjudul Implikasi Ekonomi dan Sosial dari Uang Kuliah Tunggal atau yang disebut juga sebagai UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau yang disebut juga sebagai UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa dalam perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa untuk dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Dengan membayar UKT, maka seorang mahasiswa diberikan daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput ke dalam kartu rencana studi atau yang disebut juga sebagai KRS di setiap universitas masing-masing. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi atau yang disebut juga sebagai PTN. Tetapi kabar baik muncul usai Kemendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada perguruan tinggi negeri hanya bersifat sementara dan ditangguhkan untuk selenggara tahun ini. Dari hal ini, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan, yaitu pada tahun 2025. Tentu dari adanya kenaikan UKT dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Dan ada juga beberapa implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi di Indonesia ini, yaitu salah satu contoh di antaranya adalah jumlah lulusan sarjana pertama atau juga yang disebut dengan S1 di Indonesia akan semakin merosot. Apa sih Kak merosot itu? Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 menjadi hal utama yang akan terjadi. Dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun. Dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Dan selain itu, meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit mendapatkan pekerjaan. S1 aja sulit, bagaimana dengan yang di bawah sarjana? Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih sangat banyak menganggur, apalagi kepada mereka yang lulus cuman dalam SMA, SMP, atau di bawahnya itu akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Bahkan selain itu, juga tingkat kemiskinan semakin merajalela.